Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Admin DFN sering ditegur netizen Malaysia apabila menyebut istilah bangsa Malaysia. Karena katanya konotasi bangsa Malaysia itu harus merujuk pada etnis tertentu di Malaysia yang terdiri dari multi etnis. Misal bangsa Melayu Malaysia, bangsa Cina Malaysia, atau bangsa India Malaysia. Oleh sebab itu, netizen Malaysia menyarankan untuk lebih baik menyebut rakyat atau orang Malaysia sebagai dari representasi bangsa Malaysia yang terdiri dari multi etnis tersebut. Admin DFN sering kelepasan menyebut istilah bangsa Malaysia karena sebagai orang Indonesia sudah terbiasa menyebut diri sebagai bangsa Indonesia. Sehingga setiap orang dari negara lain, semisal orang Malaysia, Thailand, Australia, Amerika, dan lain sebagainya yang ada dalam persepsi kami adalah satu komunitas bangsa yang bermukim di satu negara, meskipun terdiri dari berbagai multi etnis. Seperti juga bangsa Indonesia yang terdiri dari ratusan suku bangsa, maka kami akan dengan bangga menyebut diri sebagai bangsa Indonesia. Akan tetapi, admin DFN tetap memahami dan menghargai pendapat dan pendirian netizen Malaysia yang merasa lebih pas disebut rakyat Malaysia daripada bangsa Malaysia. Akhirnya, admin DFN semakin memahami makna bangsa Malaysia setelah membaca sebuah artikel menarik di harian Malaysia kini yang bertajuk What or Who is Bangsa Malaysia, yang ditulis oleh Al-Azhari Siddiq Komunri. Berikut ini penjelasannya. Akhir-akhir ini wacana tentang bangsa Malaysia semakin marak. Jadi, kenapa kita tidak ikut berdiskusi juga? Akhir-akhir ini, banyak peristiwa yang menghancurkan hati telah terjadi, dan ini telah membuat kami ingin mengevaluasi kembali cara menanganinya dan melangkah maju. Ini adalah masalah pembangunan bangsa, seperti bendera nasional dan negara yang menyebabkan pergolakan di media sosial. Tampilan bendera yang salah, baik disengaja atau tidak, telah menyebabkan pertanyaan tentang loyalitas dan patriotisme. Begitu pula isu nyanyian lagu kebangsaan dalam bahasa Mandarin dan Arab mengundang kontroversi. Kemudian disusul dengan isu membawa abu mendiang pemimpin komunis Chin Peng ke Malaysia, yang namanya memicu kenangan buruk nostalgia, terutama bagi aparat keamanan dan keluarga korban. Rangkaian peristiwa ini bertentangan dengan fundamental dan ilmu politik negara ini. Beberapa mungkin lupa bahwa negara kita multiras dan multiagama, dan didirikan di atas banyak nilai inti yang dianut oleh berbagai komunitas. Orang Malaysia, terutama yang lebih muda, yang tidak mengalami penderitaan selama pemerintahan Malayan Union pada tahun 1945, pergolakan kekerasan selama upaya Partai Komunis Malaya pada tahun 1948 untuk merebut kekuasaan setelah Jepang menyerah, komunal kerusuhan dan pertumpahan darah pada tahun 1969 dan resesi ekonomi di awal tahun 1980-an mungkin tidak dapat memahami mengapa generasi yang lebih tua sangat sensitif terhadap peristiwa sentimental yang membawa federasi multiras, multietnis Malaya, dan kemudian Malaysia. Mungkin kelemahan utama dari kebijakan pendirian bangsa kita, terutama setelah pembentukan Federasi Malaysia pada tahun 1963, adalah bahwa tidak cukup kemauan politik untuk melaksanakan negara bangsa multirasial, multietnis yang didirikan berdasarkan banyak nilai-nilai baik seperti kerjasama, moderasi dan semangat memberi dan menerima. Wilayah Inggris yang sepakat membentuk Malaysia, Kalimantan Utara, Sabah, Sarawak, dan Singapura, jelas terikat dalam banyak aspek terutama dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Tetapi kemauan politik untuk menerapkan dan menghormati perjanjian ini memudar segera setelah negara bangsa baru itu beroperasi. Setelah 57 tahun pembentukan Federasi Malaysia, sangat disayangkan bahwa beberapa wilayah seperti Sarawak dan Sabah masih tidak senang dan mendorong kemerdekaan atau suksesi, berdebat dengan pemerintah pusat mengenai ketentuan royalti minyak dan kekuasaan negara yang mereka miliki, merasa semakin terpusat.
Sejarah mengingatkan kita bahwa penolakan terakhir Brunei untuk menjadi bagian dari Federasi Malaysia adalah kegagalan untuk menyetujui persyaratan masalah minyak antara Sultan Brunei dan Perdana Menteri pertama kita Tunku Abdul Rahman. Namun daerah terbelakang, lebih kecil dan miskin seperti Sarawak dan Sabah dibujuk untuk bergabung dengan Federasi Malaysia oleh berbagai pihak termasuk kekuasaan yang mengawasi dan mengamankan kedua wilayah tersebut. Demikian pula, Lee Kuan Yew menyadari bahwa Singapura berada di garis depan ancaman komunis dan tidak memiliki cukup sumber daya untuk menyelesaikan masalah sosial seperti masalah perumahan dan munculnya Partai Sosialis dan LSM yang kuat. Karena itu, Lee tidak punya pilihan selain bergabung dengan Federasi Malaysia. Dalam banyak hal, Lee sangat berterima kasih kepada Tunku. Meskipun negara pulau itu tetap berada dalam federasi untuk waktu yang singkat, periode itu memberikan ruang bernafas untuk menggagalkan ancaman dan pengaruh komunis dari menetap di Singapura. Setelah 57 tahun sejak pembentukan Malaysia, apa yang terjadi dengan negara kita? Benarkah rakyat kita bersatu atas nama Malaysia? Apakah kebijakan bahasa seperti bahasa Melayu sebagai bahasa nasional membantu dalam menciptakan bangsa Malaysia yang bersatu? Rupanya, kami masih dipisahkan oleh etnis dan siap mengidentifikasikan diri kami pertama, sebagai ras Melayu, Tionghoa, India, Iban, Kadazan, atau ras lainnya. Kami tidak bersatu sebagai bangsa Malaysia dalam arti sebenarnya. Istilah bangsa Malaysia dan bahasa Malaysia adalah dua istilah penting tetapi tidak memiliki definisi yang berbeda. Apa itu bahasa Malaysia? Siapa dan seperti apa rupa bangsa Malaysia, dalam hal ciri-ciri yang menentukan? Pada 1980-an istilah bahasa Melayu diubah menjadi bahasa Malaysia. Mungkin ini dilakukan untuk menenangkan orang non-Melayu. Itu tidak perlu karena bahasanya masih bisa dikenali sebagai Melayu. Mengubah nama hanyalah retorika. Bahasa Melayu dan bahasa Malaysia adalah dua hal yang berbeda. Bahasa Malaysia mencakup bahasa yang digunakan oleh orang Malaysia seperti Mandarin, Tamil, Kadazan, dan Iban. Demikian pula, bangsa Malaysia belum didefinisikan dengan baik, jelas, dan berwibawa. Apa atau siapa bangsa Malaysia itu? Apa yang ditampilkan bangsa Malaysia, dari segi karakter, seperti budaya, bahasa dan cara hidup. Istilah ini pertama kali muncul pada tahun 1991 ketika Vision 2020 diluncurkan. Sampai hari ini, belum ada definisi resmi tentang apa yang dimaksud dengan bangsa Malaysia. Baru-baru ini, saya menghadiri banyak seminar tentang pembangunan bangsa, di mana banyak pendidik Melayu juga berbicara tentang bangsa Malaysia. Ada kesepakatan umum bahwa mereka siap menerima konsep yang lebih besar seperti bangsa Malaysia, tetapi mereka juga masih samar-samar tentang apa itu bangsa Malaysia sebenarnya. Dalam sidang umum UMNO 2019 yang baru saja selesai, Ketua Partai Pemuda dilaporkan telah berbicara tentang negara itu sebagai milik semua ras. Tentu saja ini jelas. Malaysia adalah milik mereka yang secara hukum merupakan bagian dari bangsa Malaysia, tetapi yang dia sebut sebagai bangsa Malaysia. Pertanyaannya masih belum ada jawabannya. Dalam situasi yang berubah-ubah seperti itu, ada kebutuhan mendesak untuk merumuskan kebijakan baru dan lebih melembagakan bangsa Malaysia. Dalam bentuk apa dan bagaimana hal tersebut dapat diwujudkan mungkin perlu lebih banyak wacana di antara berbagai segmen masyarakat yang merupakan bagian dari keseluruhan proses. Namun, perlu ada kemauan politik untuk mengatasi masalah yang sudah berlangsung lama dalam pembangunan bangsa ini. Tetangga sebelah kita, Indonesia tidak diragukan lagi melakukan sedikit lebih baik daripada kita dalam menempa negara bangsa mereka melalui ideologi Pancasila mereka. Kami memiliki rukun negara, tetapi ini juga tidak terlalu membantu dalam mendorong munculnya bangsa Malaysia. Ideologi bangsa Malaysia harus melampaui batasan ras dan agama. Apa yang sudah disepakati dalam konstitusi federal tetap ada, tapi untuk maju kita harus punya bangsa Malaysia. Sebagai permulaan dan untuk beberapa waktu, orang Malaysia di luar negeri,
dengan alasan apapun, telah menunjukkan semangat bangsa Malaysia ini. Ketika ditanya asal mereka, mereka akan menjawab, "Saya orang Malaysia, bangsa Malaysia." Namun semangat ini memudar saat mereka semakin dekat dengan rumah. Mengapa? Saat berbicara dengan orang asing di luar negeri, tidak ada orang Malaysia yang akan memperkenalkan mobil Proton sebagai mobil Tionghoa Malaysia, menara kembar Petronas sebagai milik orang Melayu, dan tim sepak bola Malaysia sebagai Tionghoa India Melayu, tetapi dengan bangga memperkenalkannya sebagai Proton Malaysia, Petronas dari Malaysia dan tim sepak bola Malaysia. Sampai dasar-dasar ini ditangani, wacana tentang mereka akan berosilasi dari mendefinisikannya berdasarkan ras yang dominan. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.